Oke, jadi setelah masuk ke Pro Model, kita buat model baru. Anda pilih file New, kemudian seperti biasa sesuaikan beberapa parameter seperti distance unit Anda jadikan meter, kemudian title boleh diisi boleh tidak, begitu juga model notes ya. Silakan Anda tentukan sendiri. Kita klik OK. Kemudian kita segera masuk ke menu Build Location untuk melihat bagaimana memodelkan queue atau conveyor. Ikonnya ada di sini, gambar rel kereta api ini ya, seperti rel kereta api atau seperti tangga dalam posisi tidur. Ya, Anda bisa lihat ada tertulis conv garis miring Q di situ. Anda klik kiri, ya, Anda klik, kemudian bawa kursornya ke window layout. Untuk memulai dan membelokkan queue atau conveyor, Anda klik kiri. Untuk mengakhiri, Anda klik kanan. Jadi contoh ya, ini klik kiri, start, kemudian klik kiri lagi apabila Anda belum selesai dan Anda masih ingin membelokkan queue atau conveyor Anda. Ini klik kiri, klik kiri, klik kiri, klik kiri terus. Silakan Anda buat sampai jalur yang Anda inginkan sudah terbentuk. Kemudian apabila Anda ingin mengakhiri, Anda klik kanan di sini. Nah, saat ini kita belum menentukan apakah ini queue atau conveyor. Kita tentukan nanti dengan mengubah spesifikasinya. Jadi Anda double klik di gambar queue atau conveyor ini ya. Jadi tidak bisa di luarnya. Kalau ini Anda double klik tidak akan ada dampak apa-apa. Jadi Anda double klik di sini. Nah, sekarang Anda bisa lihat spesifikasi dari conveyor atau queue. Kalau ini sebagai queue, maka Anda pilih queue, kemudian Anda isikan panjangnya. Sedangkan kalau ini conveyor, Anda pilih conveyor. Kemudian untuk speednya Anda masukkan di conveyor option. Jadi ada panjang, ada speed. Jadi seperti dijelaskan di PowerPoint sebelumnya, apabila Anda memilih queue, maka spek yang Anda isi adalah panjang dan kapasitas di sini. Sedangkan apabila ini Anda pilih sebagai conveyor, maka selain panjang, kapasitas, juga akan ada speed di sini. Oke ya, jadi ini bukan gambar queue sederhana seperti yang tadi ditunjukkan di PowerPoint ya. Jadi kita hapus dulu. Seperti biasa, jangan langsung delete, jangan langsung menekan tombol delete di dalam layout, tapi kita pilih ya, Anda klik di editornya, kemudian Anda pilih edit, delete. Oke, jadi akan kita ulang membuat queue sederhana yang bentuknya seperti ini. Kita buat jalurnya seperti ini, sederhana aja. Kemudian klik kanan, selesai. Setelah itu spesifikasinya akan saya ubah menjadi queue. Namanya juga kita ganti dulu, queue. Sehingga apabila Anda akan menambahkan identitas nama melalui icon ini ya, teks ini ke lokasi yang baru Anda buat atau queue yang baru Anda buat. Ya, kemudian kapasitasnya ini kita isi dengan 5. Ya, oke. Kemudian double klik di gambar icon yang terbentuk. Saya akan mengubah ini menjadi queue dengan panjang. Isikan aja 20. Gitu ya. Kemudian gambarnya Anda bisa pilih. Biasanya untuk membedakan mana yang queue dan mana yang conveyor, ini kita bedakan juga gambarnya. Untuk yang queue kita pilih solid. Nanti untuk yang conveyor kita pilih roller. Ya. Tentu Anda bisa menentukan sendiri, apakah mau Anda tentukan sama juga boleh. Tapi sebaiknya apabila Anda memang membedakan antara queue dan conveyor, Anda tentukan berbeda ya. Ini ketentuan yang bukan ketentuan baku. Anda mau memilih gambar ikonnya tampak seperti apa, hanya supaya ada perbedaan aja secara visual. Oke, jadi ini adalah
queue yang baru saja Anda buat. Kemudian kita buat conveyor di bawahnya. Nah, mohon diingat di mana Anda menentukan titik start dan titik akhir dari queue atau conveyor, karena nantinya pergerakan entity akan mengikuti arah itu. Jadi kalau Anda lihat ini tadi Anda start dari kiri, kemudian berhenti di ujung kanan, jadi kelihatan juga dari gambar panahnya ini. Sehingga apabila Anda ingin menceritakan bahwa ada entity yang bergerak di sepanjang queue ini, kemudian dia pindah di conveyor di bawahnya, maka tentu kita akan mulai dari sini ya, titik ini kita klik kiri, kemudian klik kiri, setelah itu selesai kita klik kanan. Apa dampaknya kalau ini kita buat terbalik? Jadi misalnya untuk conveyor yang mau kita buat, kita klik kiri di sini, kemudian kita klik kanan, sedangkan nanti di dalam processing Anda akan menyatakan entity dari queue menuju ke conveyor di bawahnya ini, maka yang akan tampak secara visual adalah entity-nya akan melompat dari posisi ujung kanan di akhir queue menuju ke sebelah kiri di sini sebagai titik awal dari conveyor. Meskipun mungkin Anda inginkan sebetulnya perpindahannya dari ujung kanan ini nyambung ke sini ya. Tapi karena Anda tadi bikin conveyornya salah, titik start dan titik akhirnya, maka secara visual akan tampak keanehan ya. Jadi Anda ingin memodelkan berjalan dari kanan ke kiri, tapi karena Anda memodelkan conveyornya dari kiri ke kanan, maka entity akan berjalan dari kiri ke kanan. Jadi perhatikan kapan Anda ingin menentukan titik start dan titik akhir. Ya, jadi ini untuk conveyor yang kedua, saya akan buat seperti ini. Ya. Kemudian saya double klik. Saya ganti spesifikasinya, panjangnya 60 misalnya, speednya 60 ya. Oke, yang ini juga karena ini cukup panjang, jadi mungkin panjangnya saya samakan 60, sama-sama 60. Oke, kemudian kapasitasnya kita ganti, namanya kita ganti dulu. Kapasitasnya by default infinite ya, jadi seperti contoh tadi kita biarkan kapasitasnya infinite. Nah, satu lagi yaitu tampak visualnya saya ganti menjadi roller. Oke, jadi sekarang kelihatan bedanya. Apabila Anda ingin menambahkan nama, new-nya Anda off-kan dulu ya. Kemudian pilih lokasinya, Anda tambahkan nama, misalnya di sini. Sedangkan yang conveyor Anda tambahkan nama juga dalam posisi new-nya sedang off. Di sini ya. Oke. Jadi untuk pemodelan lokasi selesai. Selanjutnya kita buat entity-nya. Cukup satu saja entity, karena ini hanya untuk eksperimen saja. Ya, saya pilih entity box di sini, selesai. Oke. Nah selanjutnya processing. Kita masuk ke build processing. Kita modelkan prosesnya. Entity-nya cuma satu, entity box dari queue. Nanti dia akan jalan sendiri ya, sesuai kecepatan pergerakan entity. Outputnya box menuju ke conveyor. Nah ini ada pindah titik start dan akhirnya, karena tadinya promodel mencari jarak terdekat atau titik tengah dari lokasi, pindah ke titik tengah dari lokasi berikutnya ya. Jadi kalau Anda inginkan supaya tampak visual pergerakan entity dari ujung queue ke ujung start dari conveyor, Anda geser dulu panahnya. Oke, selesai baris pertama. Kita lanjutkan entity box dari conveyor
keluarnya tetap box dengan destination exit. Oke, jadi location sudah, entity sudah, satu entity yaitu box, dan processingnya sederhana seperti ini. Jadi tidak ada wait, tidak ada apa-apa, karena kita hanya ingin bereksperimen menunjukkan bahwa dengan queue dan conveyor ini, sekarang kita punya alternatif bagaimana cara kita memindah material, atau bagaimana material itu kita alirkan sepanjang sebuah jalur antrian, sehingga material itu tidak harus menunggu di lokasi atau di mesin sebelumnya ataupun mesin sesudahnya, di mana hal itu bisa menyebabkan terjadinya bottleneck ya atau blocking dalam model-model Anda sebelumnya. Nah, terakhir yang harus Anda masukkan adalah arrival ya. Jadi masukkan entity box, datangnya di queue. Ini bisa kita modelkan sekali datang, misalnya 2. Kemudian first time-nya kita isi 0. Oke. Occurrence-nya isikan aja tak hingga. Frekuensi kita isi ini ya, misalnya ya. 5. Artinya tiap 5 menit datang 2 entity box. Kemudian selesai simulation optionnya, runtime-nya kita isi cukup panjang ya, supaya kita bisa amati dalam waktu yang cukup lama. Oke, kita save dulu model 2 kita. Model 2A. Setelah ini kita bisa run untuk melihat hasilnya. Nah, Anda lihat setiap 5 menit ada 2 entity box yang datang di awal queue, kemudian berjalan di sepanjang queue dan menuju ke conveyor. Ini ya, jadi dengan contoh ini kita bisa melihat bahwa eksperimen kita untuk memodelkan queue dan conveyor sederhana bisa berfungsi dengan baik. Nah, kita akan coba juga melakukan eksperimen. Seandainya ini kita ganti laju kedatangan. Misalnya ini kita masukkan distribusi statistik. Jika sebelumnya kita tulis 5, itu artinya tiap 5 menit ya, karena default satuannya adalah menit. Tiap 5 menit datang 2 box. Tapi apa dampaknya jika ini kita mulai libatkan distribusi statistik? Ya, jadi kita tulis E dalam kurung 5 seperti ini, artinya jarak antar kedatangan mengikuti distribusi eksponensial dengan rata-rata 5 menit. Nanti kita akan lihat hasilnya, di mana belum tentu tiap 5 menit muncul 2 box. Nah, kadang-kadang lama seperti ini, kadang-kadang bisa berdekatan. Ya. Jadi jarak antar tiap 2 box itu tidak lagi konstan. Nah, ini tadi tumpuk berdekatan. Ini satu, kemudian nyusul di belakangnya, nyusul lagi. Ya. Jadi, jika kita mulai masukkan distribusi statistik, maka kalau kita masukkan di dalam frekuensi, maka tadi antar kedatangan tidak lagi konstan 5 menit, tapi mengikuti distribusi eksponensial rata-rata 5 menit. Distribusi statistik juga bisa kita masukkan di dalam quantity each ya, sebagai jumlah. Ya, tapi kalau
di dalam frekuensi ini distribusinya adalah distribusi kontinu. Jadi eksponensial itu adalah distribusi kontinu, tapi kalau jumlah karena ini satuannya diskrit maka distribusinya juga diskrit. Ya, jumlah itu satuannya diskrit karena artinya dia dicacah ya, dihitung secara 1, 2, 3 begitu ya. Jadi distribusinya diskrit. Sehingga kalau kita ingin masukkan, maka kita hanya bisa memasukkan distribusi diskrit di quantity kolom quantity each ini. Tentu tidak bisa kita masukkan E dalam kurung 2 ya. Ini salah karena tidak akan dikenali oleh promodel. Yang kita bisa masukkan adalah distribusi diskrit, misalnya distribusi Poisson dengan cara menulis seperti ini, P dalam kurung 2. Kita coba lihat ya pengaruhnya ya. Nah, Anda akan lihat tadi tidak selalu datangnya 2 box demi 2 box. Ya, jadi coba kita cermati. Nah, ini tadi datang sekaligus banyak. Tentu jika kita ingin tahu lebih detail, kita bisa menuliskan atau kita bisa memodelkan atribut tambahan dari dua lokasi ini. Misalnya di sini kita ingin masukkan, karena kapasitasnya 0 sampai 5, kita coba lihat ada berapa yang bisa ditampung di masing-masing lokasi ini. Ya, kita coba run lagi. Nah, kelihatan ya. Kadang satu juga ya. Tentu untuk Q ini 2, bisa 1, 2, 3, 4, 5. Tidak mungkin lebih 5 ya, karena kapasitas dari Q yang kita buat di atas ini, walaupun kelihatannya dia jalurnya panjang, tapi jangan lupa tadi di dalam build location Anda tentukan bahwa kapasitasnya 5. Jadi maksimum hanya bisa 5 yang ditampung di dalam jalur ini. Untuk conveyor, kapasitasnya infinite, tapi dia tentu akan mengikuti berapapun yang dia terima dari Q di atasnya. Oke, jadi sampai sini kita telah menyelesaikan model sederhana kita untuk melakukan testing cara memodelkan Q dan conveyor. Setelah ini kita akan masuk ke pembuatan model kita sesungguhnya yang akan melibatkan perintah penggabungan entity yang berbeda jenis. Ya, kita stop dulu.